Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kaum muslimin yang berbahagia karena masih bisa istiqomah untuk melakukan amal soleh, juga yang mulai bersedih hati karena Ramadan akan segera beranjak pergi, tapi tetap ada hal yang bisa kita petik dan kita ambil pelajarannya insyaallah dari tarbiyah Ramadaniyah yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya kita harus resapi maknanya, kita gali pelajarannya, ya. Pelajaran berpuasa, sholat qiyamul lail, ya. Makna yang terkandung di dalamnya, merasakan kondisi orang-orang yang tidak mampu, bagaimana ketika mereka merasakan lapar, ya. Merasakan kondisi bagaimana amaliyah ibadah para sahabat dulu, ya. Mereka sholat qiyamul lail, Nabi SAW sholat malam, yang mungkin terkadang ya amalan-amalan seperti ini tidak kita temui dan kita tidak dapatkan atau susah untuk kita lakukan ketika di luar bulan Ramadan. Dan ketika di 10 hari terakhir seperti ini, kita juga dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi SAW untuk memburu, ya, untuk memburu mencari malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Berburulah kalian Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan salah satu wasilah, salah satu perantara terbaik untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah yang melakukan i'tikaf, ya, di masjid. Walaupun juga itu bukan menjadi syarat, ya, syarat sah seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu yaitu dengan yang penting kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan ini. Ya, Nabi SAW mengatakan man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzanbi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya, dengan didasari iman dan didasari harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Dan maksudnya mendirikan atau menghidupkan malam-malamnya ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Faidul Qadir, juga oleh Al-Mubarakfuri dalam Mir'atul Mafatih syarah Mishkatul Masabih. Maksudnya tidak terkhusus pada amalan qiyamul lail dalam artian sholat saja, tapi juga semua amalan ukhrawi, ya, berupa sedekah, berupa baca Quran, berupa zikir, berupa mengkaji ilmu agama, gitu, dan amal-amal yang lain, gitu. Nah, salah satu wasilah paling inti memang i'tikaf, gitu, biar kita bisa maksimal, bisa fokus ibadah, gitu, memutus hubungan antara seseorang dengan dunianya, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, melupakan sejenak kehidupan dunia, tapi berharap untuk bisa meraih akhirat, gitu. Itu memang bagusnya demikian. Tapi misalnya belum bisa, ya, yang penting di malam-malam itu kita isi dengan amal-amal soleh. Salah satunya adalah semoga upaya untuk mengkaji, apalagi ini perkara akidah, ya, perkara yang urgent, yang wajib diketahui oleh seorang muslim agar tahu, ya, agar tahu bagaimana cara beragama dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan yang telah digariskan oleh para ulama, ya, dari kalangan ulama salaf, sahabat, ya, Nabi SAW, sahabatnya, para tabiin dan tabi'in. Ini tentunya mempunyai nilai yang besar insyaallah. Dan semoga ini terhitung sebagai, ya, usaha kita untuk, ya, memburu malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir ini. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ada dua pokok yang sudah disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Shadiq An-Najjar, Dr. Ahmad Shadiq An-Najjar di buku ini, ya, Tafsirul Khalaf Bidhabitil Usulil Lati Man Khalafaha Kharaja an Manhajis Salaf, yaitu berkaitan dengan pondasi dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi orang yang menyelisihinya maka dia telah keluar dari manhaj salaf. Yang pertama adalah kemarin masdarut talaqi, yaitu sumber pengambilan agama, yaitu dengan Quran, hadis, dan juga ijma' para ulama salaf, ya. Bukan mengedepankan perasaan, bukan mengedepankan logika, ide, akal, dan yang semisalnya, tapi didahulukan manqul dulu, yaitu Quran, hadis, dan juga sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama salaf. Kemudian perkara kedua kemarin adalah
pokok yang kedua adalah tentang perkara-perkara ideologi yang pokok, ya. Permasalahan-permasalahan ideologi yang pokok. Al-masailul i'tiqadiyah awil amaliyatul jalilah, itu permasalahan-permasalahan ideologi yang pokok dan juga permasalahan-permasalahan amaliyah, ibadah amaliyah tapi yang besar. Amaliyah ibadah yang besar, yang gamblang, yang jelas, ya, yang diketahui oleh yang tenar di tengah kalangan para ulama, ya, bahwa amalan-amalan ini dan juga ideologi ini bersesuaian dengan Quran dan hadis dan juga ijma. Maka barang siapa yang menyelisih hal-hal ini, ya, dia telah keluar dari manhaj salaf. Kemudian kemarin dikasih contoh, ya, wa min amthilatiha. Ya, contohnya, sampelnya perkara-perkara ideologi dan juga perkara-perkara amaliyah yang sampai kalau diselisihi dia terancam keluar dari manhaj salaf adalah contohnya al-ilhadu fi asma'illahi wa sifatihi. Yaitu penyelewengan, penyimpangan dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan yang paling parah tentunya adalah firqah Jahmiyah yang mereka menghapuskan, mentaktil, ya. Mereka kelompok namanya Mu'attilah, itu orang-orang yang menggugurkan entah nama Allah dan sifatnya secara keseluruhan atau cuman sifatnya aja tapi menetapkan nama. Yang paling ekstrim adalah Jahmiyah, ya, yang diinisiasi oleh Jahm bin Sofwan. Mereka menafikan nama-nama Allah plus sifatnya. Walaupun tujuannya bagus. Wah, ini kalau kita tetapkan Allah Sami, Allah namanya As-Sami, Maha mendengar, punya pendengaran, loh, kayak manusia dong, kayak makhluk dong. Tujuannya bagus, menafikan itu agar tidak menyamakan dengan makhluknya. Tapi ujung-ujungnya sama saja kemudian mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak punya sifat sebenarnya. Gimana? Allah menetapkan dirinya As-Sami, Al-Basir, Maha melihat, Maha mendengar, dan seterusnya. Kemudian dinafikan semuanya, Allah tidak maha melihat, tidak maha mendengar, tidak punya pendengaran, tidak punya penglihatan, sehingga ditakutkan nanti sama dengan makhluk. Dinafikan semuanya. Akhirnya gimana? Masa Allah tidak punya sifat apa-apa? Ini justru malah sejatinya bukan mensucikan, tapi malah menghinakan. Ya. Berarti kita menyembah Tuhan yang nggak bisa ngapa-ngapa. Ini perkara yang menyimpang. Ini yang paling ekstrim Jahmiyah. Menafikan nama dan sifat-sifatnya. Level kedua adalah Mu'tazilah. Mereka menetapkan nama tapi sifatnya tidak ditetapkan. Level seterusnya nanti adalah ada Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mereka menetapkan nama dan sebagian sifat-sifat dan menafikan yang lainnya. Yang demikian ya telah keluar atau telah menyelisihi manhaj salaf. Kemudian seperti contoh yang lain masalah akidah takdzibul qadar. At-takdzibil qadar itu mendustakan takdir. Yaitu orang-orang qadariyah, ya. Dan nanti yang masalah takdir itu ada dua sisi yang menyimpang. Sisi pertama yang mendustakan takdir, yaitu mengatakan bahwa takdir itu yang buat makhluk sendiri, hamba sendiri, dan juga mereka mengatakan Allah tidak tahu sesuatu kecuali sudah terjadi. Ya, mengesankan Allah tidak punya ilmu yang mendahului ruang dan waktu. Padahal kita ahlu sunnah meyakini Allah itu mengetahui sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, bagaimana sekiranya terjadi. Ilmu Allah menembus ruang dan waktu. Nah, jadi tidak mungkin Allah dikatakan Allah tidak akan tahu kejadian ini kecuali harus terjadi dulu. Nah, ini orang-orang Qadariyah demikian. Dan mereka juga meyakini bahwa makhluk itulah dia yang menciptakan takdirnya sendiri. Makanya kadang statement-statement yang kurang benar, kamu yang menentukan masa depanmu sendiri. Yang mengesankan kamu yang akan menciptakan diri, ini juga keliru. Ya. Kalau kita katakan apa? Usaha. Ya. Usaha, kamu yang mau jadi dokter, usaha semaksimal mungkin, mau jadi ini, usaha semaksimal mungkin, nanti Allah yang menentukan. Ya, tawakal, usaha kamu yang menentukan. Juga salah yang firqah kedua yang terlalu lebay menetapkan takdir. Kalau tadi menafikan takdir, ini yang menetapkan takdir tapi lebay. Sampai kemudian mengesankan bahwa seseorang itu dipaksa takdirnya untuk jadi A atau B. Ini yang kemudian nanti firqah Jabariyah, yaitu yang mengatakan bahwa Allah memaksa kita untuk jadi ini atau itu. Jadi kita nanti, jangan kita ya, misalnya ada orang nanti masuk neraka ya karena Allah memaksa dia, sudah ditakdirkan dia masuk neraka. Padahal jelas Allah tidak mungkin berbuat zalim. Wala yazlimu rabbuka ahada wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Tuhanmu wahai Muhammad tidak menzalimi seorang pun, ya. Jadi Allah memberikan kehendak bagi kita, masyiah. Jadi dalam masalah takdir kita diberikan kehendak yang dengannya kita bisa memilih A atau B, baik atau buruk. Walaupun memang kehendak ini tidak mutlak. Tapi juga Allah tidak memaksa. Ketika kita dihadapkan pada suatu perkara, kita punya opsi untuk memilih. Ketika ada kajian, kita punya pilihan antara hadir atau tidak. Ketika di depan kita ada perempuan misalnya yang mengajak berzina, ada pilihan antara mengiyakan ajakan itu atau tidak. Nah, jadi ketika kita memilih, ya,
Bukan berarti Allah memaksa kita. Kamu mempunyai pilihan antara tetap manut atau tidak. Nah, ada orang-orang yang ketika ternyata tercebur dengan kemaksiatan, kemudian mereka berdalil dengan takdir itu. Kenapa saya dihukum? Wong Allah yang nakdirkan saya maling, Allah nakdirkan saya korupsi, Allah nakdirkan saya berzina. Nah, ini namanya firqah Jabariyah. Ahlus sunnah tengah-tengah, ya. Ahlus sunnah tengah-tengah. Ya, meyakini bahwa Allah menentukan, tapi juga tidak meyakini secara lebih bahwa Allah memaksa. Ya, tengah-tengah. Ini orang yang merumuskan takdir, ini juga keluar dari metode manhaj salaf dalam beragama. Juga tajwizul khuruj an syariatin Nabi. Ini contoh sampel yang lain adalah orang-orang yang beranggapan bahwa boleh sebagian orang itu keluar dari syariat Nabi, punya aturan sendiri gitu. Sebagaimana Nabi Khidir boleh keluar dari syariatnya Nabi Musa. Nah, ini tentu berbeda, tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dianalogikan. Kenapa? Karena nabi-nabi zaman dulu itu mereka dapat syariat, dapat wahyu itu khusus dijelaskan kepada kaumnya saja. Berbeda zaman sekarang, Nabi Muhammad SAW syariatnya itu keumuman manusia. Ya, Allah mengatakan rahmatan lil alamin. Ya, Nabi Muhammad SAW diutus rahmatan lil alamin, untuk keseluruhan alam. Ya, baik untuk jin dan manusia. Beda kalau dulu, ya Nabi syariatnya Nabi Bani Israel ya untuk Bani Israel aja. Jadi ketika ada Nabi yang lain untuk kaum yang lain seperti Khidir, ya beda kok syariatnya dengan Musa, tidak ada masalah. Gitu. Karena dulu emang terbatas. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang masih ada orang meyakini kita boleh dengan syariat sendiri tanpa mengikuti agama Islam, berarti dia telah keluar. Kemudian juga contoh sampel ya yang keluar dari metode salaf dalam beragama adalah al-ghulu fid din bi an yunazzilal bashar manzilatal ilah, yaitu lebay dalam masalah beragama, yaitu menjadikan seseorang manusia posisinya seperti Tuhan. Ini Nabi aja melarang kaumnya, melarang umatnya untuk menjadikan dirinya sebagai Tuhan atau di posisi Tuhan. Makanya beliau sebelum wafat memberikan wanti-wanti, ya. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian sanjung dan puji diriku berlebihan sebagaimana orang Nasara memuji Isa bin Maryam. Akhirnya memposisikannya sebagai anak Tuhan. Walakin qulu Abdullah wa rasuluh. Katakanlah bahwa saya hamba Allah dan rasulnya saja. Saya manusia biasa, cuman diberi wahyu gitu. Keistimewanya diberi wahyu, tapi saya manusia biasa. Jadi jangan dipuji berlebihan. Ini kalau nabi saja yang levelnya nabi, ya. Khairul khalqi ajmain, sebaik-baik makhluk, seluruh ya total mutlak sebaik-baik makhluk. Apalagi orang yang levelnya di bawah itu, yang sekedar ustadz tertentu atau kiai tertentu dan seterusnya, kok dia mengkultuskan dirinya, ya. Ada muridnya datang, tangannya dicelup, nanti airnya dibawa pulang, diminum, bisa sembuh. Atau saya tuliskan sesuatu nih, dibawa pulang, usahamu lancar, kemudian bayar, ya, mengkultuskan demikian, dan ini terjadi di tengah masyarakat. Ini yang demikian apa? Dia telah keluar dari manhaj salaf dalam beragama. Seperti ini ujung-ujungnya adalah ya kebanyakan nanti masuk kepada penyimpangan. Atau termasuk hal-hal yang keluar dari manhaj salaf adalah al-khuruju ala immatil muslimin. Itu keluar ya memberontak kepada para pemimpin kaum muslimin yang masih sah, sezalim apapun dia, selagi masih muslim, ya, selagi masih salat, ya. Maka dalam hadis dikatakan ma aqamus shalah, selagi mereka masih salat. Illa antara kufran bawahan, kecuali ada penampakan kekufuran yang sangat nyata gamblang jelas, baru nanti dibolehkan untuk memberontak. Tapi selagi masih muslim, ya, ada kezoliman dan semisalnya, itu normal karena memang juga rakyatnya juga banyak yang zalim gitu. Rakyatnya banyak yang zalim tapi menuntut berlebihan. Nah, kita hendaknya kalau pengen baik ya perbaiki diri dulu, ya, misalnya memprotes pun boleh tapi dengan cara-cara yang syar'i. Ini juga bukan dalam rangka mengkultuskan pemimpin yang zalim tersebut, bukan dalam rangka mensucikan mereka, tapi justru sejatinya larangan ini untuk kebaikan rakyat sendiri, untuk kebaikan masyarakat sendiri. Karena kalau mereka sampai memberontak, ya, sampai keluar dari ketaatan, nanti pemimpin dia punya senjata, dia punya pasukan, dia punya alusista ya, senjata. Kalau dia marah, murka, ngutus tentaranya untuk membantai, ya, terjadilah apa yang terjadi, seperti yang terjadi di Suriah, seperti yang terjadi di Libya, ya, porak-poranda sampai sekarang tidak selesai, justru mudaratnya akan lebih besar. Kemudian dikasih contoh wa inkarul masah alal khufain, masalah amaliyah seperti kelompok Syiah, ya, yang mengingkari masalah mengusap di antara dua khuf. Kalau kita perlebar contoh yang lainnya seperti orang yang zina haram tiba-tiba dihalalkan, jilbab wajib kemudian mengatakan tidak ada masalah dibuka, ya.
dibuka jilbabnya. Yang penting jilbab itu pakaian yang sopan. Ya, sopan itu ukurannya apa? Ukurannya apa? Apakah ukurannya Quran dan hadis atau ukuran apa? Kalau ukurannya adalah pandangan manusia, nanti sopannya orang Amerika, sopannya orang Eropa akan berbeda. Bagi mereka membuka aurat sopan, berarti itulah hijab. Ini gimana? Amburadul agamanya. Nah, orang yang demikian dia telah keluar dari manhaj salaf. Kemudian di sini disebutkan berkata Imam Sufyan bin Uyainah. Ya. Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran, nama aslinya adalah Maimun al-Hilali, Abu Muhammad al-Kufi, ya, asalnya dari Kufah. Berkata Asy-Syafi'i, Syafi'i memuji Sufyan bin Uyainah, termasuk salah satu gurunya. Ya. Ma ra'aitu ahadan akfa minal futya minhu. Kata Syafi'i, saya belum pernah melihat orang yang paling kompeten dalam berfatwa melebihi Sufyan bin Uyainah. Ya, kalau nggak salah Sufyan bin Uyainah termasuk levelnya tabi'ut tabi'in. Ya. Allah alam bisawab. Ya. Beliau lahir tahun 107 Hijriah, wafat tahun 198. Nah, Sufyan bin Uyainah termasuk representasi, ya, perwakilan dari para ulama yang memegang teguh manhaj salaf. Ya. Beliau mengatakan as-sunnatu asyarah, ya, ideologi ahlu sunnah itu pondasinya paling tidak ada 10. Faman kunna fihi faqad istakmala sunnah. Barang siapa 10 perkara tadi ada dalam diri seseorang, maka telah sempurna, ya, ideologi ahlu sunnah dalam dirinya. Wa man taraka minha syai'an faqad taraka sunnah. Barang siapa yang dia meninggalkan, barang siapa yang dia menghilangkan salah satu di antaranya, maka dia bisa dikatakan telah meninggalkan ideologi ahlus sunnah. Apa di antaranya? Yang pertama isbatul qadar, yaitu menetapkan takdir, ya, menetapkan takdir bahwa Allah telah, ya, nanti marotibut takdir itu ada beberapa. Marotibut takdir itu ada beberapa, sebagaimana dulu pernah kita jelaskan. Pertama al-ilmu, ya, Allah punya ilmu, ilmunya menembus ruang dan waktu. Allah sudah tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang belum terjadi, bagaimana sekiranya itu terjadi. Nah, itu tingkatan iman pada takdir. Itu Allah punya ilmu yang menembus ruang dan waktu. Kemudian setelah Allah mengilmui itu, kemudian ditulis, ya, ditulis di Lauhil Mahfud. Setelah Allah tulis di Lauhil Mahfud, kemudian Allah berkehendak. Setelah Allah berkehendak, kemudian Allah menciptakan. Ketika Allah menciptakan, berjalanlah sampai sekarang ini, sampai nanti endingnya hari kiamat. Itu 4 tingkatan takdir. Ya, kita menetapkan takdir itu. Ya. Bukan seperti tadi Qadariyah yang menafikan takdir, yang mengatakan diri sendiri yang menciptakan takdir itu. Juga bukan mengatakan bahwa Allah nggak tahu sesuatu terjadi kecuali harus terjadi dulu. Ya. Bagi yang tidak menetapkan itu, maka dia telah keluar dari manhaj salaf. Jadi ideologi Ahlussunnah wal Jamaah pertama adalah menetapkan takdir. Yang kedua, takdimu Abu Bakar wa Umar. Yang kedua adalah mengedepankan Abu Bakar dan Umar atas khalifah yang lain. Jadi Abu Bakar, Umar, nah, setelahnya nanti ada khilaf. Apakah Utsman baru Ali ataukah Ali Utsman? Nah, nanti ada khilaf ulama, nanti akan disebutkan pembahasannya. Tapi yang menjadi usul, yang menjadi pokok adalah harus meyakini, ya, setelah Nabi adalah Abu Bakar dan Umar, gitu. Jadi orang yang menetapkan takdir dan menetapkan Abu Bakar lebih dulu kemudian baru Umar, dia telah memegang pokok akidah Ahlussunnah. Adapun yang nanti berselisih apakah setelah Umar itu Utsman dulu atau Ali dulu, itu nanti termasuk ranah khilaf yang nanti masih ditolerir, ya, kalau misalnya ada yang berbeda. Jadi ideologi Ahlussunnah wal Jamaah pertama menetapkan takdir, kedua menetapkan Abu Bakar dan Umar, ya, di atas sahabat-sahabat yang lain. Kemudian yang ketiga al-haud, isbatul haud, menetapkan adanya telaga sebelum seseorang melewati sirat nanti. Jadi setelah di padang mahsyar mereka kepanasan, kecapean, ada telaga. Yang telaga itu dimiliki oleh setiap nabi. Dan yang paling besar adalah telaganya Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang nanti gayungnya sebanyak, ya, seperti jumlah bintang yang ada di langit. Ya. Manisnya lebih manis dari madu. Warnanya lebih putih dari susu. Man yashrab minhu lam yazma abadan. Kata Nabi SAW, barang siapa mampu meminum dari air yang ada di telaga itu, dia tidak akan haus selama-lamanya. Itu ditetapkan. Nah, kenapa? Karena ada sebagian firqah yang tidak menetapkan haud tadi. Ya. Ada sebagian firqah yang tidak menetapkan telaga tadi. Ya. Karena nanti dikatakan kalau nggak salah Mu'tazilah kalau tidak keliru, karena mereka, ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ideologi, masalah perkara-perkara gaib, kalau tidak mutawatir, hadisnya ahad, mereka tidak menetapkannya. Ini bahaya. Jadi Ahlussunnah dikatakan berpegang dengan ideologi Ahlussunnah adalah ketika menetapkan takdir.
mendahulukan Abu Bakar dan Umar di atas atau di depan sahabat yang lain. Menetapkan adanya haud, yaitu telaga Nabi. Kemudian menetapkan adanya syafaat. Menetapkan adanya syafaat. Yang keempat, yang kelima, menetapkan adanya mizan, yaitu adanya timbangan amal kelak di yaumil qiyamah. Ini juga yang menafikannya termasuk Mu'tazilah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Mereka menafikan mizan, ya, mereka menafikan mizan. Kemudian yang keenam, menetapkan sirat, yaitu adanya jembatan yang nanti akan dilewati oleh calon penduduk surga atau calon penduduk neraka. Ada apa? Sirat. Kemudian yang ketujuh adalah al-imanu qaulun wa amal, meyakini bahwa iman itu perkataan, ya, dan juga perbuatan, ya, perkataan dan perbuatan. Perkataan hati plus perkataan lisan, perbuatan hati plus juga perbuatan lisan. Ya, jadi iman itu perkataan dan perbuatan. Bukan hanya perkataan saja. Atau juga bukan perkataan hati saja. Ya, karena bagi yang mengatakan bahwa iman itu cukup dengan perkataan lisan bahwa dia beriman, atau meyakini dalam hati dia beriman, ini ideologinya murji'ah. Ini ideologinya murji'ah. Ya, mereka mengatakan pokoknya kalau udah beriman ya nggak bakalan kufur. Gitu. Makanya dulu sempat ada orang yang berstatement, ya, bahwa Lady Gaga mau ke Indonesia jumlahnya berapa tidak akan menggoyahkan iman ormas atau kelompok itu. Seakan-akan nggak goyah gitu. Satu sisi meyakini seakan-akan iman itu tidak naik turun gitu. Dan ada sekelompok orang juga yang mengatakan bahwa iman itu selagi orang sudah bersyahadat ya udah nggak bakalan kufur gitu. Nah, mereka lupa bahwa setelah orang bersyahadat pun ada pembatalnya. Sebagaimana wudhu, setelah orang berwudhu pun ada pembatalnya gitu. Nah, jadi iman tuh perkataan juga perbuatan. Perkataan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan. Sebagaimana iman juga perkataan dengan hati, ya, juga amalan dengan hati. Amalan hati ya seperti khauf, roja, ya, khauf, roja, tawakal dan lain sebagainya. Ya, perkataan hati juga ada, ya. Kemudian perkataan lisan yang mana seseorang itu nanti bisa keluar, ya, keluar dari agama, bisa karena ideologi, ya, dalam hatinya tidak yakin, ragu-ragu misalnya, hatinya ragu-ragu dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW, ya, ragu, tidak yakin 100%, itu juga bisa masuk dalam bab riddah atau melakukan perkataan yang mencela Nabi SAW, ya. Seperti orang-orang yang disebutkan di surah At-Taubah bahwa mereka mencela Nabi SAW. Kemudian turun ayat, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian jadikan bahan olok-olokan, bercandaan? Jangan kalian minta maaf, kalian telah kufur setelah sebelumnya beriman. Juga orang bisa keluar dari Islam karena perbuatan, ya. Mohon maaf, misalnya ada orang yang nyobek-nyobek Quran, diinjek-injek, ya, dikencingin misalnya. Nah, ini juga kufur. Nah, jadi ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah pertama, dia menetapkan takdir, mendahulukan Abu Bakar dan Umar atas sahabat-sahabat yang lain, menetapkan adanya haud, telaga, menetapkan adanya syafaat, menetapkan adanya timbangan amalan kelak di yaumil qiyamah, menetapkan adanya sirat, jembatan, menetapkan bahwa iman itu perkataan dan perbuatan, tidak hanya perkataan saja, ya. Kalau yang menetapkan perkataan saja, ini nanti kelompok murji'ah. Kemudian yang kedelapan, mengatakan bahwa Quran kalamullah. Quran adalah firman Allah, sifat Allah, ya. Berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk, ya. Quran itu makhluk, ya, bukan kalamullah. Dan ini, ya, peristiwa yang terjadi sangat terkenal di zamannya Imam Ahmad bin Hambal, ya. Zamannya Imam Ahmad bin Hambal ketika pada masa kekhilafahan Al-Ma'mun, ya, di masa dinasti Abbasiyah, ya, dinasti Abbasiyah. Peristiwa yang terkenal sekali bahwa khalifah pada saat itu dipengaruhi oleh orang-orang Mu'tazilah, ya. Ibnu Abi Du'ad dan teman-temannya mempengaruhi bahwa Quran itu makhluk, dan ideologi ini diterima oleh khalifah pada saat itu, kemudian memaksakan kepada seluruh ulama untuk mengatakan Quran itu makhluk. Bahkan ulama-ulama besar pada saat itu seperti Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in dan yang lainnya yang selevel dengan Imam Ahmad, ulama-ulama hadis sampai terpaksa harus melakukan itu karena diancam dibunuh, diancam dipenjara dan yang lainnya, kecuali Imam Ahmad dan satu orang lagi, saya lupa namanya, yang tetap kokoh mempertahankan bahwa Quran bukan makhluk, dia adalah kalamullah, ya. Dia adalah kalamullah, dia adalah sifat Allah Subhanahu
wa taala. Bagi yang mengatakan Quran makhluk, maka dia telah keluar dari manhaj salaf. Kemudian yang ke-9 ada azabul qabri, meyakini adanya azab kubur, ya, meyakini adanya azab kubur. Ini juga sama, ya, sebagian firqah menafikan adanya azab kubur karena hadis tentang azab kubur ini hadis ahad, bukan hadis mutawatir, ya, bukan hadis mutawatir. Mereka meyakini masalah ideologi, masalah perkara gaib harus dalilnya mutawatir, nggak boleh dalilnya ahad, karena hadis ahad itu di bawah mutawatir yang sifatnya zonni. Zonni itu dia sahihnya adalah kemungkinan kuat gitu, tapi tidak 100% sahih. Nah, kalau hadisnya aja tidak 100% sahih, masih zonni, prasangka kuat, hanya di atas 50%, nggak sampai 100%, ini tidak bisa digunakan apa? Digunakan sebagai landasan dalam masalah perkara gaib. Nah, mereka menafikan itu. Namun, amalan yang dilakukan oleh para sahabat dan yang lainnya meyakini walaupun itu hadis zonni secara, ya, sanadnya atau secara jalurnya tetap bisa diamalkan sebagai apa? Sebagai penetapan dalam masalah perkara gaib. Nah, itu yang diamalkan oleh para sahabat dan yang lainnya. Maka ketika ada orang yang mengingkarinya, berarti dia telah keluar dari manhaj salaf. Yang ke-10 adalah wal ba'tsu yaumil qiyamah, yaitu orang yang juga menetapkan meyakini adanya hari kebangkitan kelak di yaumil qiyamah. Nah, di sini disebutkan ada 11, ya. Tadi beliau bilang 10, tapi di sini kok ada 11. Mungkin ada dua hal yang jadi satu sebenarnya, ya, dua hal yang jadi satu. Yang ke Yang ke 11 dikatakan di sini adalah wala taqta'u bisyahadah ala muslim, yaitu tidak memastikan keadaan seorang muslim di akhirat, yaitu tidak mengatakan secara pasti masuk surga. Nah, itu sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, kita hanya bisanya berharap, ya, orang yang mati dalam keadaan Islam, keadaan baik, beramal soleh, kita mengatakan kita berharap dia termasuk orang yang dimudahkan masuk surga, tapi kita tidak bisa mengatakan pasti masuk surga, kecuali orang-orang yang memang dipersaksikan bahwa dia pasti masuk surga, seperti al-asyrah al-mubasyirun bil jannah, 10 orang yang, ya, dijanjikan masuk surga, atau seperti Bilal bin Rabah yang terompahnya sudah terdengar di surga. Nah, atau seperti yang dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi mengatakan yadkhulu min hadzal bab rajulun min ahli jannah, akan masuk dari pintu ini orang yang akan jadi penduduk surga. Kemudian datang seorang sahabat, ya, dengan menenteng sandalnya sebagaimana dalam hadis, menenteng sandalnya kemudian dalam kondisi jenggotnya masih basah, ya. Kemudian di hari setelahnya beliau ngomong lagi, yadkhulu min hadzal bab rajulun min ahli jannah, agar masuk dari pintu ini seorang lelaki dari penduduk surga. Kemudian dicari-cari oleh para sahabat, punya amalan apa sih dia? Nah, kalau ada orang-orang yang memang sudah dipastikan dalam hadis ada nasnya dia penduduk surga, boleh kita katakan dia penduduk surga. Ja'far bin Abi Thalib yang ketika perang sampai terpotong dua tangannya, kemudian Rasul mengatakan nanti Allah ganti dua tangannya dengan apa? Dengan sayap di surga. Nah, ini boleh kita katakan secara pasti dia masuk surga. Tapi bagi orang yang tidak ada persaksian secara khusus, kita hanya bisa mengatakan insya Allah dia dimudahkan, insya Allah dia menjadi penduduk surga, tapi kita tidak mengatakan secara pasti, gitu. Kemudian berkata juga Al-Imam Ali ibn Madini, beliau mengatakan as-sunnatul lazimah allati man taraka minha khaslah lam yakulha aw yu'minu biha lam yakun min ahliha. Tsumma dzakara jumlatan min usuli ahli sunnah. Beliau mengatakan sunnah yang lazim yang harus ada pada setiap muslim, ya, yang harus ada pada diri setiap muslim, yang jika ditinggalkan satu saja, jadi pokok-pokok tadi jangan sampai ditinggalkan satu saja dan tidak dia katakan atau sampai tidak dia katakan atau tidak dia imani, maka dia bukan termasuk dari kalangan ahlus sunnah, ya. Lam yu'min biha, tidak diimani, ya. Lam yakun min ahliha, maka dia tidak termasuk dari golongan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian satu lagi kita bacakan, berkata Ibnu Qutaibah, Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ashabul hadis kulluhum mujmi'un. Ashabul hadis itu nama lain dari ahlus sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah itu punya nama banyak. Bisa dinamakan ahlul hadis, bisa dinamakan ahlul asar, bisa dinamakan ahlu sunnah wal jamaah, bisa dinamakan at-ta'ifah al-mansurah, bisa dinamakan al-firqatun najiyah, ya, ada banyak. Dan semua mengerucut pada makna yang sama,
gitu. Cuma dia punya istilah yang berbeda. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadis, ahlul asar, atau Ifa al-Mansurah, ya, kemudian apa namanya tadi, al-firqatun najiyah, ya, atau as-salafi, yaitu orang yang kemudian menisbatkan bagaimana cara beragama kepada metode salaf. Ini sebenarnya maknanya semua sama. Sebenarnya maknanya semua sama. Di sini Ibnu Qutaibah mengatakan ashabul hadis, maksudnya ahlu sunnah wal jamaah, ahlul athar, kulluhum mujmi'un. Semuanya bersepakat, semuanya berkonsensus ala anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Bahwa apa yang Allah kehendaki maka dia akan terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak terjadi. Ya, ini masalah takdir, ya. Ini menetapkan takdir. Wa ala annahu khaliqul khairi wasyarr, bahwa Allah yang menciptakan perkara yang baik dan buruk. Allah menciptakan perkara yang baik dan buruk. Ini juga masih dalam ranah takdir. Ini menyelisih siapa? Ideologinya Jabariyah. Karena orang-orang Jabariyah, ya, mereka salah satunya juga meyakini bahwa Allah itu hanya menciptakan kebaikan. Kalau keburukan Allah nggak menciptakan. Gitu. Jadi takdir yang baik itu yang menciptakan Allah. Tapi kalau yang buruk, itu bukan Allah yang menciptakan. Nah, yang benar adalah Allah menciptakan yang baik dan buruk. Dua-duanya Allah ciptakan, ada hikmah di balik itu. Karena kalau sampai kita mengatakan Allah hanya menciptakan kebaikan saja, itu nanti konsekuensi dari ideologi ini berbahaya. Berarti kalau Allah hanya menciptakan kebaikan, berarti yang buruk ada yang menciptakan yang lain. Berarti ada Tuhannya, ada dua dong. Berarti sama. Makanya dalam masalah takdir itu ada yang mereka dijuluki majusu hadhil ummah, yaitu majusinya umat ini. Orang firqah yang seperti ini dia majusinya umat ini. Kenapa? Karena orang majusi itu meyakini ada dua Tuhan. Itu Tuhan pencipta kebaikan dan Tuhan pencipta keburukan. Mereka menyembah api karena api memunculkan cahaya. Yang cahaya ini kebaikan. Satunya lagi adalah kegelapan. Ya, ini seperti yin dan yang, putih dan hitam. Ya. Adapun kita meyakini ya Allah itulah yang menciptakan kebaikan dan keburukan dua-duanya. Dan di balik itu ada hikmah di baliknya. Ada pelajaran di balik itu. Nah, bagi yang meyakini bahwa Allah menciptakan kebaikan saja, ini juga telah berbeda dari metode cara beragamanya para salaf. Wa ala annal Qur'ana kalamullahi ghairu makhluk. Dan juga yang meyakini bahwa Ahlus Sunnah itu juga meyakini bahwa Quran adalah firman Allah dan dia bukan makhluk. Nah, ini hampir serupa dengan yang dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah tadi, enggak jauh beda. Wa ala anna Allah ta'ala yura yaumal qiyamah. Dan juga Ahlus Sunnah itu meyakini bahwa Allah nanti bisa dilihat di yaumil qiyamah. Allah bisa dilihat di yaumil qiyamah bagi orang yang beriman, ya. Allah mengatakan di surat Al-Qiyamah, Allah mengatakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka penduduk surga pada saat itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat kepada wajah Tuhannya. Allah juga mengatakan di surat Qaf, waladaina mazid. Bagi mereka penduduk surga apa yang mereka kehendaki. Kemudian Allah tambah waladaina mazid, dan dari kami, dari Allah ada tambahannya. Tambahannya apa? Ulama tafsir mengatakan tambahan dari kenikmatan surga adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Juga dalil yang lain di surat apa itu? Saya lupa ya, ada di ayat yang lain. Tapi intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini apa? Bahwa Allah terlihat nanti di yaumil qiyamah bagi orang-orang yang beriman. Yang menafikan siapa? Lagi-lagi Mu'tazilah. Mereka menafikan bahwa kaum muslimin nanti bisa melihat Allah di yaumil qiyamah. Kemudian juga Ahlus Sunnah meyakini takdimu syaikhain. Nah, sama. Itu mendahulukan dua syekh. Maksudnya mendahulukan dua syekh ini adalah mendahulukan Abu Bakar dan Umar di atas atau di depan sahabat-sahabat yang lain. Nah, usul termasuk pondasi adalah Abu Bakar, Umar dikedepankan daripada yang lain. Termasuk juga ideologi Ahlus Sunnah adalah al-iman bi adzabil qabr, yaitu mengimani adanya azab kubur. Juga la yakhtalifuna fi hadhil usul. Para ulama Ahlus Sunnah tidak berselisih dalam pokok-pokok ini tadi yang disebutkan tadi. Wa man faraqahum fi syai'in minha nabadhuhu. Barang siapa yang menyelisihi dalam satu perkara dari perkara yang tadi sudah disebutkan, ya, maka mereka Ahlus Sunnah telah membuangnya. Wa baghaduhu, dan Ahlus Sunnah membencinya. Wa badda'uhu, dan mereka tervonis melakukan kebid'ahan.
wa hajaruhu, dan mereka akan memboikotnya jika menyelisihi pokok-pokok tadi. Faqad dzakara haula'il a'immah syai'an min usuli ahli sunnah wal jamaah. Para imam tadi, Sufyan bin Uyainah, kemudian Ali bin Madini, kemudian Ibnu Qutaibah, mereka telah menyebutkan landasan-landasan ahli sunnah wal jamaah. Warattabaha ala man khalafa, bahkan menyebutkan konsekuensi dari orang-orang yang menyelisihinya. Au taraka khaslatan minha, atau meninggalkan salah satu karakter atau salah satu pokok dari yang sudah disebutkan tadi. Bahwa konsekuensinya khurujuhu anis sunnah wa ahliha, bahwa mereka tervonis keluar dari ahlus sunnah. Fakulu mas'alatin dzakaraha al-a'immah waqa'a 'alaihi ijma'. Kenapa dikatakan keluar? Karena pokok-pokok yang tadi disebutkan itu adalah pokok-pokok yang telah terjadi ijma'. Inilah bedanya ya. Bedanya khilaf masalah fikih dengan khilaf masalah akidah. Kenapa kok konsekuensinya lebih berat yang masalah akidah? Karena masalah-masalah akidah itu mayoritas ada ijma', yaitu konsensus. Beda dengan fikih. Fikih kadang lebih longgar ya. Sedikit ijma'nya, khilafnya banyak gitu. Maka ketika ada khilaf dalam masalah fikih itu lebih longgar gitu. Jadi ya jangan sampai salah kenceng gitu. Kenceng dalam masalah fikih tapi dalam akidah longgar. Ini keliru. Nah, masalah fikih gebuki kancane, tapi di sini malah bermudah-mudahan. Nah, harusnya porsinya di sini dibedakan gitu. Dalam masalah akidah dikatakan fakullu mas'alatin dzakaraha al-a'immah waqa'a 'alaihi al-ijma'. Perkara-perkara tadi disebutkan oleh para imam telah terjadi ijma', konsensus ulama di situ. Wadallat 'alaiha nususul wahyaini dalalatan wadhihah. Bahkan nas-nas wahyu Quran dan hadis telah menunjukkan ya tentang masalah ini dengan penunjukan yang terang, gamblang, jelas. Terang, gamblang, dan jelas. Makanya satu kutipan lagi berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, man khalafal kitab wal al-mustabin. Barang siapa yang menyelisih Al-Qur'an yang telah gamblang, wa sunnah al-mustafidah, dan sunnah Nabi yang telah masyhur, yang telah populer, yang telah terang benderang di tengah para ulama. Auma ajma' alaihi salaful ummah, atau menyelisih sesuatu yang telah dikonsensuskan oleh para ulama salaf. Khilafan la yu'dzaru fihi, yang mana khilaf ini tidak dapat ada toleransi di dalamnya, fa hadza yu'amalu bima yu'amalu biha ahlul bidah. Orang yang seperti ini disikapi seperti sikap kita kepada ahlul bidah. Nah, ini harus bisa membedakan ya. Jadi kadang banyak yang kencang dalam masalah fikih tapi bahkan sampai digebuki ya. Tapi kadang dalam masalah ini malah berbeda. Mungkin sampai itu dulu yang kita baca. Kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.